Baru-baru ini terungkap sindikat penjualan organ manusia, jual beli ginjal yang diduga dilakukan di sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Saya jadi ingat nih, banyak meme dan konten di media sosial, jual ginjal demi handphone mahal, demi hidup mewah-mewahan. Ya, terlepas ini hanya candaan, tapi ingat ya, ini tidak patut untuk ditiru. Karena jual beli organ manusia selain melanggar hukum, itu juga berbahaya. Yuk kita bahas dalam diskusi. Polisi membongkar sindikat penjualan ginjal yang diduga dijalankan di sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Di rumah inilah diduga sindikat penjualan organ ginjal manusia bekerja, menjaring calon penjual organ ginjal. Pelaku berinisial AF diduga mengatur sejumlah calon penjual ginjal. Ditampung sementara di rumah ini untuk selanjutnya dibawa ke Kamboja. Sampai saat ini proses penanganan kasus dugaan penjualan organ tubuh jaringan internasional di Bekasi tersebut masih dalam penyelidikan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya. Itu yang bisa kami sampaikan, masih dalam penyelidikan. Tentu masih ada yang harus ditangani, dikembangkan untuk belum bisa disampaikan. Artinya dalam rangka teknik ya, merupakan bagian daripada penyelidikan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Tentu bila nanti sudah ada update akan kami sampaikan. Jual beli organ dan jaringan tubuh manusia dilarang keras di Indonesia. Ini ada pasalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh disebutkan, transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, bukan dikomersialkan. Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur pelaku perdagangan organ tubuh manusia dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ya, meski berbahaya dan dilarang, plus ada konsekuensi hukumnya, jual ginjal ini ternyata masih dipilih sejumlah orang sebagai jalan keluar dari masalah finansial. Masih ingat dengan ini? Seorang ibu di Tuban, Jawa Timur menawarkan ginjalnya untuk melunasi utang sang anak akibat pinjol yang mencapai ratusan juta rupiah. Tapi memang penyebaran informasi yang begitu kuat tanpa didukung juga oleh informasi kebenaran gitu ya, yang valid. Nah ini bisa dan ini sudah berhasil tanda kutip mencuci otak banyak masyarakat, dalam hal ini kampanye bahwa transplantasi ginjal adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Karena tadi kebutuhannya tinggi, lalu success story dari orang-orang yang sudah pernah mungkin melakukan hal tersebut dan ternyata masih memiliki kehidupan yang layak. Ini kemudian membuat banyak orang berpikir kenapa tidak untuk mendonorkan anggota tubuhnya dalam konteks donor. Tapi yang paling menarik di era sekarang ini ketika muncul persoalan sosial, kemiskinan misalnya, pengangguran juga misalnya akibat pandemi yang menyerang seluruh dunia, maka kemudian di satu sisi ini membuat orang mencari alternatif untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada juga nih meme dan juga konten seperti ini di media sosial. Jual ginjal demi hidup mewah-mewahan. Ya, sebagian mungkin menganggap ini adalah bercandaan. Tapi sekali lagi, ini tidak untuk ditiru. Tapi yang menarik di era yang disebut dengan the attention economy, ekonomi perhatian, semua orang lapar akan perhatian setiap hari, yang biasanya dipenuhi dengan kemampuan menunjukkan gaya hidup yang berbeda agar bisa diperhatikan gitu ya. Nah ini yang menyebabkan kemudian orang akan menjadikan penjualan anggota tubuh sebagai salah satu alternatif, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup karena kemiskinan, tapi kebutuhan untuk bisa memenuhi atau mendapatkan perhatian.
cara mendapatkan perhatian di era digital, Anda harus memiliki aktivitas atau pengalaman yang unik. Salah satunya menonton konser misalnya. Itu kan pengalaman yang tidak mungkin dimiliki oleh banyak orang, sehingga itu akan membuat Anda menjadi salah satu orang yang akan diperhatikan. Atau kepemilikan barang-barang tertentu yang tentu saja sangat sulit, sehingga kemudian lagi-lagi kalau Anda mampu memilikinya, maka Anda akan mendulang perhatian yang sangat besar dari masyarakat universe-nya digital tadi. Dalam 10 tahun terakhir, operasi transplantasi organ ini terus meningkat. Sejak tahun 2008, terjadi tren peningkatan transplantasi organ terutama secara ilegal. Penurunannya terjadi di tahun 2020, tetapi kembali naik di tahun 2021. Ini bisa jadi karena jika dilihat dari harga jual ginjal di pasar dunia, Indonesia jadi negara dengan penawaran harga ginjal yang cukup tinggi. Manusia diciptakan dengan 2 ginjal, tapi sebagai organ yang cukup vital, hidup dengan 1 ginjal bukan berarti tidak beresiko. Memang tidak bermasalah hidup dengan 1 ginjal, tapi pasca operasi, pendonor harus hati-hati. Pola hidup sehat harus dijaga. Sejumlah penyakit dan mengkonsumsi obat tanpa resep dokter bisa memperburuk kondisi ginjal. Sekali lagi, yang kita bahas dalam diskusi kali ini bukan untuk ditiru. Ini jadi pelajaran penting bahwa transplantasi organ itu diperbolehkan untuk alasan kemanusiaan, untuk menolong dan bukan untuk dikomersialkan. Ya, bukan hanya melanggar hukum, transplantasi ginjal juga sangat berbahaya karena nyawa adalah taruhannya. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar.